Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Cahaya Pratama, NPM 19120112228. Di sini dalam video kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai mata kuliah pemerintahan daerah, yaitu saya akan menjelaskan beberapa substansinya. Yang pertama, konsep negara kesatuan dan negara federal. Dalam kajiannya, C.F. Strong memasukkan kategori negara konstitusional modern dalam bentuk negara kesatuan, negara federal, dan negara konfederasi. Menurut Jimmy Asidiki, membedakan bentuk negara modern dalam 4 bentuk, yaitu yang pertama negara kesatuan, kedua negara federal, dan yang ketiga negara konfederasi, dan yang keempat negara suprastruktural. Sementara itu, Hagopian menyebutkan ada 3 bentuk negara dengan klasifikasi Confederation, Federation, and Unitary States. Negara kesatuan ialah suatu negara yang merdeka dan berdaulat, di mana di seluruh yang berkuasa hanyalah satu pemerintahan, yaitu pusat, yang mengatur seluruh daerah. Negara serikat atau federasi ialah suatu negara yang merupakan gabungan beberapa negara atas yang menjadi negara bagian daripada negara serikat itu. Secara prinsip terdapat perbedaan pembagian kekuasaan atau kewenangan antara negara kesatuan dan negara federal. Pada negara kesatuan, kewenangan pada dasarnya berada atau dimiliki oleh pemerintahan pusat yang kemudian diserahkan atau dilimpahkan kepada daerah. Penyerahan atau pelimpahan kewenangan di negara kesatuan biasanya dibuat secara eksplisit. Dengan kata lain, daerah memiliki kewenangan kekuasaan terbatas atau limitatif. Pola general competence dan ultra vires digunakan pada negara kesatuan dan federal. Bahkan dalam perkembangan dewasa ini, pada negara-negara berkembang dan maju, pola ultra vires cenderung terdesak oleh general competence. Sedangkan pada negara federal, kekuasaan atau kewenangan berasal dari bawah atau dari daerah negara bagian yang bersepakat untuk menyerahkan sebagian kewenangannya kepada pemerintah federal, yang biasanya secara eksplisit tercantum dalam konstitusi negara federal. Kewenangan pemerintahan pusat dengan demikian akan menjadi terbatas atau limitatif, dan daerah memiliki kewenangan yang luas. Lalu untuk pembahasan yang kedua, yaitu desentralisasi dan otonomi daerah. Desentralisasi juga diartikan sebagai suatu sistem dalam bidang pemerintahan yang merupakan kebalikan dari sentralisasi. Dalam sistem sentralisasi, kewenangan pemerintah baik di pusat maupun di daerah dipusatkan dalam tangan pemerintahan pusat. Pejabat-pejabat di daerah hanya melaksanakan kehendak pemerintahan pusat. Dalam sistem desentralisasi, sebagian kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan kepada pihak lain untuk dilaksanakan. Pelimpahan kewenangan pemerintah kepada pihak lain untuk dilaksanakan disebut desentralisasi. Perwujudan dari desentralisasi ini adalah otonomi daerah, yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada tingkat yang terendah, otonomi berarti mengacu pada perwujudan free will yang melekat pada diri manusia sebagai satu anugerah paling berharga dari Tuhan. Otonomi adalah hak rakyat untuk mengatur pemerintahan di daerah dengan cara sendiri sesuai dengan hukum, adat, dan tata keramanya. Otonomi seperti ini disebut otonomi yang mendasar dan indigenous. Selain itu, otonomi sebagai perwujudan dari desentralisasi tidak pernah lepas dari aspek demokrasi, yang menjadi inti dari otonomi itu sendiri. Aspek demokrasi dari penyelenggaraan kebijakan otonomi daerah sangat berkaitan dengan pemberdayaan dan pelibatan masyarakat daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Sementara itu, demokrasi dalam hubungannya dengan otonomi daerah menurut Diamond harus dipandang sebagai fenomena yang berkelanjutan. Dipandang dari perspektif ini, masa depan demokrasi adalah tiada henti. Elemen-elemen demokrasi akan muncul dan berkembang dalam berbagai tingkatan dan tahapan dengan tingkat kecepatan yang berbeda di setiap negara. Perubahan demokrasi juga bergerak menuju arah berbeda, bisa menjadi
semakin demokratik dan bisa juga semakin tidak demokratik. Itu sebabnya demokrasi harus selalu diperkuat baik dengan penguatan institusi maupun penguatan civil society. Tiga, sejarah pemerintah daerah. Yang pertama, di era kolonial. Pada pemerintahan Hindia Belanda sudah mengeluarkan peraturan mengenai otonomi daerah, yaitu Reglement of het Beleid de Regering van Nederland-Indië atau peraturan tentang administrasi negara Hindia Belanda. Kemudian pada tahun 1903 Belanda mengeluarkan Decentralische Wet yang memberi peluang dibentuknya satuan pemerintahan yang memiliki keuangan sendiri. Penyelenggaraan pemerintahan diserahkan pada dewan di masing-masing daerah. Kemudian pada tahun 1922 pemerintahan Belanda mengeluarkan peraturan baru mengenai administrasi. Dari ketentuan S1922 nomor 216 muncullah sebutan provinsi, Regeskap kabupaten, Staatsgemeente kota, dan Reglementskap kelompok masyarakat. Sistem otonomi di era Belanda hanya untuk kepentingan penjajahan saja, agar daerah tidak mengganggu koloni dalam meraup kekayaan di Indonesia. Yang bisa dipelajari dari sistem otonomi daerah era Belanda yaitu kecenderungan sentralisasi kekuasaan dan pola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bertingkat. Hal ini diperhatikan dalam penyelenggaraan pemerintah Indonesia dari masa ke masa. Kedua, era Jepang. Dalam waktu 3,5 tahun, ternyata pemerintah Jepang banyak melakukan perubahan yang cukup fundamental. Pembagian daerah pada masa Jepang jauh lebih terperinci ketimbang di era Belanda. Awal masuk ke Indonesia, Jepang membagi daerah bekas jajahan Belanda menjadi 3 wilayah kekuasaan. Wilayah tersebut yaitu Sumatera di Bukit Tinggi, Jawa dan Madura dengan kedudukan di Jakarta, serta wilayah timur seperti Sulawesi, Kalimantan, Sunda Kecil dan Maluku. Di Jawa, Jepang mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam beberapa bagian dikenal dengan sebutan shu. 3 wilayah kekuasaan Jepang dibagi dengan ken, kabupaten, dan si kota. Yang selanjutnya, Orde Lama. Untuk menyusun kembali pemerintahan daerah di Indonesia, sementara pemerintah mengeluarkan penetapan Presiden nomor 6 tahun 1999 dan penetapan Presiden tahun 1960, peraturan tersebut mengatur tentang pemerintahan daerah di era Orde Lama. Indonesia hanya mengenal satu jenis daerah otonom, yaitu kota raya, kota madya, dan kota praja. Selanjutnya di era Orde Baru. Pada era ini secara tegas menyebutkan ada 2 tingkat daerah otonom, yaitu daerah tingkat 1 dan daerah tingkat 2. Selama Orde berlangsung, pemerintah pusat memperketat pengawasan dan pemerintah daerah sebagai penjawatan dari pelaksanaan tanggung jawab pemerintah pusat. Dan yang terakhir, era reformasi. Era awal reformasi, pemerintah telah mengeluarkan 2 kebijakan, yaitu otonomi daerah, yaitu Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, Undang-Undang nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam perkembangannya, kebijakan otonomi melalui undang-undang tersebut dinilai lebih baik dari segi kebijakan maupun implementasinya. Otonomi daerah di era reformasi menjadi jawaban dari persoalan otonomi daerah di era Orde Baru, seperti masalah desentralisasi politik, desentralisasi administratif, dan desentralisasi ekonomi. Agar pelaksanaan otonomi daerah tidak kebablasan, pemerintah melakukan beberapa revisi pada Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 yang kemudian dikenal dengan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 untuk mengatur keuangan di daerah. Pemerintahan mengeluarkan Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dari situlah yang dimaksud dengan otonomi seluas-luasnya adalah daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah di luar yang menjadi urusan pemerintah. Yang keempat, pembentukan daerah. Pembentukan daerah adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai daerah provinsi atau daerah kabupaten atau kota. Maksud dan tujuan utama pembentukan daerah adalah dalam rangka meningkatkan dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dalam penjelasan umum, Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 disebutkan bahwa pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di samping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal. Untuk itu maka pembentukan daerah harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan, dan keamanan serta pertimbangan dan syarat lain untuk yang memungkinkan daerah itu dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya daerah dan diberikan otonomi daerah. Dengan demikian,
Ada dua tujuan pembentukan daerah, yaitu tujuan ekonomi dan tujuan politik. Pertama, tujuan ekonomi, yaitu mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan pemberdayaan dan peran serta masyarakat untuk mencapai dua hal. Yang pertama, meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan public good and service, dan kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan ekonomi di daerah. Hal ini terkait dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi. Kedua, tujuan politik, yaitu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah. Tujuan politik pembentukan daerah adalah untuk mencapai tiga hal. Yang pertama, memperkuat pemerintah daerah. Kedua, meningkatkan kemampuan politik para penyelenggara pemerintah dan masyarakat. Dan ketiga, mempertahankan integrasi nasional. Dengan demikian, tujuan pembentukan daerah adalah juga bertujuan penyelenggaraan otonomi daerah, yaitu harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan tujuan memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari tujuan desentralisasi dan otonomi. Urusan pemerintah, bisa kita lihat yang ada pada bagian tersebut merupakan klasifikasi urusan pemerintahan. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, urusan pemerintahan absolut, ialah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Yang kedua, urusan pemerintahan konkuren, adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah, provinsi, dan daerah kabupaten atau kota. Urusan pemerintah konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Lalu yang ketiga, urusan pemerintahan umum, adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas 2 bagian. Yang pertama, urusan pemerintahan wajib, yaitu urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah. Dibagi menjadi 2, yaitu yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, dan yang kedua berkaitan dengan pelayanan dasar. Bisa kita lihat sendiri contohnya. Lalu yang kedua, urusan pemerintahan pilihan, yaitu urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. 6. Hubungan antar pemerintahan, yaitu hubungan pusat dan daerah. Indonesia menganut sistem negara kesatuan. Hubungan kewenangan antara tingkat pemerintahan telah diatur di dalam pasal 18A Undang-Undang Dasar 1945, bahwa hubungan antara pemerintahan pusat dan daerah akan diatur oleh undang-undang khusus. Pasal 18A Undang-Undang 1945 menentukan hubungan wewenang antara pemerintah pusat, antara pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keberagaman daerah. Kedua, hubungan keuangan pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam lainnya antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Ketiga, hubungan kekuasaan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah dalam negara kesatuan terkonsolidasi pada level pemerintahan nasional. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 kemudian pelan-pelan membalikan posisi strategis provinsi dalam relasi hubungan antara tingkat pemerintahan ini. Upaya rekonstruksi ini terlihat jelas dengan ketetapan PP Nomor 23 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 mengenai tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang serta kedudukan keuangan gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi. Menurut PP ini, gubernur sebagai wakil pemerintah memiliki tugas pelaksanaan urusan pemerintahan. Kerja sama daerah. Otonomi memberikan kesempatan kepada kabupaten atau kota untuk melakukan kerjasama dengan kabupaten atau kota dan atau yang berbatasan. Kerjasama ini didasarkan pada beberapa alasan. Pertama, dalam kenyataan tidak semua sumber daya yang dibutuhkan daerah di dalam membangun atau menyelenggarakan pelayanan publik dimiliki oleh daerah. Oleh karena itu, daerah memerlukan daerah lain untuk menghasilkan sesuatu yang diinginkan. Kedua, adanya keterbatasan anggaran belanja publik dalam suatu daerah.
Sehingga apabila daerah satu dengan daerah yang lain memiliki tujuan yang sama, maka kerjasama merupakan jawaban untuk apresiasi terhadap penggunaan anggaran daerah. Hal-hal tersebut menjadikan daerah yang bersangkutan merasa perlu untuk melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan dan upaya pencapaian beberapa keinginan. Yang ketujuh, pemerintah daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setiap pemerintahan daerah dipimpin oleh kepala daerah yang dipilih secara demokratis. Gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah, provinsi, kabupaten, dan kota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah. Untuk provinsi disebut wakil gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati, dan untuk kota disebut wali kota. Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban serta larangan. Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. Gubernur yang karena jabatannya berkedudukan sebagai wakil pemerintahan pusat di wilayah provinsi yang bersangkutan dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pada strata pemerintahan kabupaten dan kota. Dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat, sebagaimana dimaksud, gubernur bertanggung jawab kepada presiden. Dapat disimpulkan bahwa pemerintahan daerah merupakan salah satu alat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintahan daerah ini merujuk pada otoritas administratif di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara, di mana negara Indonesia merupakan sebuah negara dan wilayah yang terbagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah provinsi, daerah, kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. 8. DPRD. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedudukan DPR. DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan daerah. DPR sebagai unsur lembaga pemerintahan daerah memiliki tanggung jawab yang sama dengan pemerintahan daerah dalam membentuk peraturan daerah untuk kesejahteraan rakyat. Lalu fungsi DPRD. Legislasi diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah bersama kepala daerah. 2. Anggaran diwujudkan dalam menyusun penetapan APBD bersama pemerintah daerah. Yang ketiga, pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, peraturan daerah, keputusan kepada kepala daerah, dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintahan daerah. Yang kesembilan, komisi-komisi yang ada pada daerah. Yang pertama, Komisi Ombudsman Pembentukan. Perwakilan Ombudsman bertujuan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses pelayanan dari Ombudsman dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik yang baik. Perwakilan Ombudsman mempunyai hubungan hierarkis dengan Ombudsman dan bertanggung jawab kepada Ketua Ombudsman. Perwakilan Ombudsman berkedudukan di ibu kota provinsi atau kabupaten kota. Perwakilan Ombudsman dipimpin oleh seorang kepala perwakilan Ombudsman.
Kedua, KPID atau Komisi Penyiaran Indonesia Daerah. KPI terdiri atas KPI pusat dibentuk di tingkat pusat dan KPI daerah dibentuk di tingkat provinsi sebagai perwakilan instansi pusat di daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002. Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang, dan kewajibannya, KPI pusat diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan KPI daerah diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. Adapun peran KPI daerah sebagai wadah penjaring aspirasi masyarakat dan kepentingan masyarakat di daerah akan penyiaran. Ketiga, Komisi Pemilihan Umum Daerah. Pasca perubahan UUD 1945 dibentuklah lembaga negara yang khusus menyelenggarakan pemilihan umum sebagai pelaksanaan proses demokrasi, yaitu KPU. Untuk tingkat daerah, pelaksanaan fungsi KPU dilakukan oleh KPUD. Fungsi tersebut yakni melaksanakan pemilihan baik oleh KPU pusat maupun KPUD. Pada tingkat legislatif, DPR, DPRD, dan DPD, dan eksekutif, presiden, wakil dan presiden, gubernur dan bupati. Keberadaan KPU sebagai pelaksanaan pemilihan umum tentunya memiliki wewenang, hak, dan kewajiban yang terkait dengan pelaksanaan pemilihan umum sebagaimana diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum. KPU dapat dibagi menjadi 3 wilayah kerja sebagai akibat dilakukannya desentralisasi daerah. Di antaranya KPU pusat, KPU provinsi, dan KPU kabupaten kota. Pelaksanaan pemilihan umum yang diselenggarakan oleh KPU maupun KPUD dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu pemilihan umum presiden dan wakil presiden, pemilihan umum DPR, DPD, dan DPRD, pemilihan umum kepala daerah tingkat provinsi, kabupaten, atau kota. Lalu yang terakhir, Bawaslu provinsi dan Panwaslu kabupaten kota. Selain keberadaan Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilihan umum, dibentuklah Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu. Di tingkat daerah, pengawasan pemilihan umum dilakukan oleh Bawaslu provinsi, sementara di kabupaten kota dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilu atau Panwaslu. Pasal 91 UU Nomor 15 Tahun 2011 mengatur dengan jelas bahwa untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu dibentuk Bawaslu provinsi, Panwaslu kabupaten kota, Panwaslu kecamatan, dan pengawas pemilu lapangan yang bertugas melakukan pengawasan terhadap tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kerja masing-masing. 10. Pemerintahan desa. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan pemusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa terdiri dari pemerintahan desa dan BPD, sedangkan pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Jumlah perangkat desa disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa ditetapkan dengan peraturan desa. Ketentuan yang lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa harus diatur dengan peraturan daerah kabupaten atau kota. Peraturan daerah kabupaten kota sekurang-kurangnya memuat tata cara penyusunan, struktur organisasi, perangkat dan tugas dan fungsi hubungan kerja. Badan Pemusyawaratan Desa. Badan Pemusyawaratan Desa merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD dapat dianggap sebagai parlemennya desa. BPD merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama, dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Perangkat desa. Perangkat desa bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dengan demikian, perangkat desa bertanggung jawab kepada kepala desa. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Perangkat desa lainnya terdiri dari sekretaris desa, pelaksanaan teknis lapangan. 11. Perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya.
guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan, wilayah, atau daerah dalam jangka waktu tertentu. Sistem perencanaan pembangunan daerah diselenggarakan berdasarkan asas umum penyelenggaraan negara yang meliputi A. Kepastian hukum, B. Tertib penyelenggaraan negara, C. Kepentingan umum, D. Keterbukaan, E. Proporsionalitas, F. Profesionalitas, dan G. Akuntabilitas. Sistem perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk yang pertama mendukung koordinasi antara pelaku pembangunan, yang kedua menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi, dan sinergi baik antara daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah. C. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan pembangunan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. D. Mengoptimalisasi partisipasi masyarakat. Dan yang terakhir, menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. 12. Peraturan daerah. Kelsen mengemukakan teorinya mengenai hierarki hukum. Ia berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan. Ini berarti suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi. Demikian seterusnya, sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis serta fiktif, yaitu norma dasar. Suatu norma hukum itu ke atas, ia bersumber dan berdasar pada norma di atasnya. Bila ke bawah, ia juga menjadi dasar dan menjadi sumber norma hukum di bawahnya. Sehingga suatu norma hukum itu mempunyai masa berlaku yang relatif karena norma hukum tersebut berlaku tergantung pada norma yang di atasnya. Dalam sistem hukum Indonesia, teori hierarki hukum ini dimanifestasikan dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hierarki peraturan perundang-undangan pertama kali ditetapkan dalam TAP MPR nomor 20 tahun 1966 dan menyusul peraturan lainnya yang bisa kita lihat bersama, dan dapat disimpulkan dengan demikian berdasarkan teori hierarki hukum. Peraturan perundangan di bawah undang-undang, misalnya peraturan pemerintahan, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang berbeda di atasnya. Ketentuan ini berlaku pula terhadap hal lainnya sesuai dengan tingkatan hierarkinya masing-masing. Peraturan daerah adalah salah satu instrumen bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan rumah tangganya sendiri, sehingga otonominya benar-benar nyata dan bertanggung jawab. Hal ini terakomodir dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, khususnya pasal 136 ayat 2 yang menyebutkan bahwa peraturan daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, provinsi, kabupaten atau kota, dan tugas pembantuan selanjutnya. Dalam ayat 3 disebutkan bahwa peraturan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, terlihat bahwa ruang lingkup kewenangan pemerintahan daerah dalam membuat peraturan daerah telah diberikan batasan berdasarkan undang-undang, namun ditemukan berbagai kekhasan dalam materi muatan peraturan daerah yang secara khusus mencerminkan berbagai potensi yang dimiliki oleh suatu daerah otonom. Materi muatan peraturan daerah sangat dipengaruhi oleh kultur, budaya, dan dinamika sosial politik serta pertumbuhan ekonomi. Untuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur bahwa materi muatan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten atau kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.